Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham BC, dan Anda akan mendapatkan wawasan yang bisa langsung Anda terapkan dalam perjalanan investasi Anda. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan membahas analisis fundamental saham BC secara mendalam, namun tetap mudah dipahami. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan Anda pemahaman yang solid tentang bagaimana menilai kinerja dan potensi sebuah perusahaan. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba BC. Berdasarkan data terakhir yang kita miliki, yaitu kuartal keempat 2011, BC mencatatkan pendapatan sebesar 998 miliar 656 juta rupiah. Laba bersih mereka mencapai 148 miliar 135 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa BC mampu menghasilkan pendapatan yang solid dan mengkonversinya menjadi laba. Namun, kita perlu melihat tren dari tahun ke tahun untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas BC. Pada kuartal keempat 2011, gross profit margin atau GPM mereka adalah 0,4166 atau sekitar 41,66%. Operating profit margin atau OPM adalah 0,182 atau sekitar 18,2%. Net profit margin atau NPM adalah 0,1483 atau sekitar 14,83%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa BC cukup efisien dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba dari pendapatannya. Beralih ke posisi keuangan BC, pada kuartal keempat 2011, mereka memiliki aset total sebesar 1.518 miliar 534 juta rupiah. Ekuitas mereka mencapai 1.279 miliar 354 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa BC memiliki basis aset yang kuat dan sebagian besar didanai oleh ekuitas, yang merupakan indikator positif untuk stabilitas keuangan jangka panjang. Kesehatan keuangan BC terlihat cukup baik. Debt to equity ratio atau DER, mereka adalah 0,04, yang sangat rendah dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Equity multiplier atau EM mereka adalah 1,187, yang juga menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan didanai oleh ekuitas daripada utang. Ini menandakan risiko finansial yang rendah dan fleksibilitas keuangan yang baik. Kinerja manajemen BC dapat dilihat dari return on equity atau ROE dan return on assets atau ROE mereka. Pada kuartal keempat 2011, ROE BC adalah 0,1421 atau sekitar 14,21%, sementara ROE mereka adalah 0,1197 atau sekitar 11,97%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen cukup efektif dalam menggunakan ekuitas dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Namun, kita perlu melihat tren dari tahun ke tahun untuk menilai apakah kinerja ini membaik atau memburuk. Sebelum kita lanjut ke valuasi, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa mendapatkan cheat sheet investasi saham dengan mengomentari "mau" di bawah video ini. Sekarang mari kita bahas valuasi BC menggunakan PE Band. Rata-rata, PE Band BC adalah 15,03. Saat ini, harga saham BC adalah Rp1.485, sementara nilai wajarnya berdasarkan PE Band adalah Rp3.251. Ini memberikan margin of safety sebesar 0,54 atau sekitar 54%. Artinya, berdasarkan analisis PE Band, saham BC saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar,
Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band BC adalah 2,14. Nilai wajar saham BC berdasarkan PB Band adalah Rp2.369, memberikan margin of safety sebesar 0,37 atau sekitar 37%. Ini juga mengindikasikan bahwa saham BC mungkin undervalued berdasarkan analisis PB Band. Nah, itulah analisis fundamental saham BC. Bagaimana menurut Anda? Apakah BC menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk memberikan komentar untuk analisa saham selanjutnya yang ingin Anda lihat. Dan jika Anda ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham kami, silakan komen mau di bawah video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tonton video-video lainnya untuk meningkatkan pengetahuan investasi Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, Anda bisa mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.